Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allahumma asfi wa afi mardana warham mautana birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Masya Allah ya. Berbahagia sekali, kita bersyukur pertama kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang Allah berikan kepada kita. Apapun itu, baik nikmat senang maupun nikmat sedang susah. Karena susah senang itu ukuran kita, tapi di mata Allah semuanya baik. Apalagi kita hadir dalam suatu majelis yang penuh berkah ya. Sebelum kita mulai materi kita tentang zikrul maut, mungkin saya ingin menyampaikan kabar gembira dulu untuk kita semua, sekedar memotivasi kita bersama tentang keutamaan kita menghadiri acara seperti ini. Ini luar biasa ya. Ibu-ibu yang keren-keren banget pokoknya, yang selalu bersemangat meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Minimal ada 3 yang akan saya sampaikan terkait motivasi kita. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda bahwa la yaqudu qaum, tidaklah suatu kaum yang duduk-duduk yadhkurunallah azza wa jalla, dalam rangka ingat Allah Subhanahu wa taala, illa hafathumul malaikah, kecuali Allah mengirimkan malaikat yang menaungi kita semua. Ibu-ibu sekalian, percaya enggak kalau di sekitar kita ini banyak malaikat yang menaungi kita? Harus percaya, karena ini dawuh Kanjeng Nabi, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus yakin ada kok malaikat. Bahkan malaikat itu mungkin lebih banyak ketimbang jumlah kita. Kemudian apalagi? Hafathumul malaika wa ghasiyatuhumur rahmah. Dicurahkan pada mereka itu rahmat. Jadi kita yang hadir di sini insyaallah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau kita bicara rahmat itu selesai udah kita. Karena orang masuk surga karena rahmat Allah gitu. Orang bisa masuk surga karena rahmat Allah. Ada riwayat yang menarik ini diceritain Ibu ya. Ada orang yang ibadah, yang dia umurnya ratusan tahun, nggak pernah maksiat kepada Allah, kerjanya hanya ibadah, tinggal di sebuah pulau terpencil. Sebuah pulau terpencil, sekitarnya lautan, kemudian dia hanya ibadah saja di situ, sholat nggak pernah maksiat, zikir, sholat, zikir, sholat. Di sekitar dia tinggal ada mata air yang segar, mata air tawar. Ibu-ibu bisa bayangkan ini di tengah-tengah lautan, dia tinggal di sebuah pulau, ada mata air tawar yang segar yang keluar terus setiap hari. Itu digunakan untuk mandi, untuk minum, untuk bersuci dan sebagainya. Kemudian di sekitar dia tinggal ada pohon delima yang berbuah setiap hari. Ada buah-buahannya, ada pohon yang berbuah setiap hari di situ. Ini hamba ini selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah maksiat. Singkat cerita, hamba ini meninggal, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ketika dihisab nanti, masukkan hambaku ke dalam surgaku dengan rahmatku. Orang ini protes, Bu. Ini orang disuruh masuk surga masih protes. Kenapa protes? Ya Allah, kenapa dengan rahmatmu? Kalau aku masuk surga sudah pantas aku masuk surga, karena aku enggak pernah maksiat. Kerjaku hanya ibadah. Dia hidup sampai 100 tahun lebih. Ada yang sudah 100 tahun di sini? Belum Ibu ya? Ini orang 100 tahun lebih ibadah terus. Tapi dia disuruh masuk surga karena rahmat Allah, dia protes, nggak mau, keberatan. Merasa bahwa masuk surganya itu karena amalan saya, bukan karena rahmat Allah.
Kemudian kata Allah gini, oke sekarang gini aja. Wahai malaikat, hitung pahala dia selama dia hidup. Dihitung semuanya, pahala sholatnya, pahala zikirnya, semua dihitung. Kemudian ditimbang di satu sisi timbangan, diletakkan di satu sisi timbangan, yang satu lagi, sisi timbangan satu lagi dengan rahmatku berupa satu biji mata. Satu biji mata. Jadi ini amalan hamba tadi, satu sisi timbangan, sisi timbangan yang lain, rahmat Allah berupa satu biji mata. Ternyata Bu, beratan mana Bu? Beratan rahmat Allah satu biji mata. Allah tanya kepada orang itu, wahai hambaku, siapa yang memberimu umur panjang? Engkau wahai Allah, itu adalah rahmatku, kata Allah. Siapa yang menjadikan kamu tinggal tenang di tengah lautan, di sebuah pulau terpencil, nggak ada siapa-siapa, tapi kamu bisa hidup di situ. Siapa yang menjagamu? Engkau wahai Allah, itu adalah rahmatku. Siapa yang mengeluarkan mata air yang segar di tengah lautan yang asin? Siapa yang berkuasa itu? Engkau wahai Allah, itu juga rahmatku, kata Allah. Siapa yang menumbuhkan delima, pohon delima, tiap hari berbuah, padahal delima itu berbuah setahun sekali. Ini tiap hari berbuah, sehingga dia bisa makan. Siapa yang menjadikan semua itu? Hamba tadi mengatakan, engkau wahai Allah, itu juga rahmatku. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau kita bicara rahmat Allah, semua yang kita dapatkan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melek, Bu. Kita bisa ngomong, kita bisa ketawa, kita bisa sedih, kita bisa melangkah ke sini, bisa duduk di sini, itu semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah itu sudah kita dapatkan saat ini, Bu. Dengan duduk sebentar nih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hasiyatuhumur rahmah. Dicurahkan pada mereka itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enak enggak, Bu? Enak, duduk sebentar adem gitu ya. Dapat rahmat Allah. Apakah cukup di situ? Belum cukup. Wa nazalat alaihimus sakinah. Diturunkan pada mereka itu sakinah. Bu, sering ya dengar keluarga sakinah? Ya. Salah satu cara meraih sakinah adalah begini. Ikut kajian-kajian, ikut hadir majelis ta'lim. Karena itu janji Nabi, wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan pada mereka sakinah. Kalau suaminya rajin ngaji, istrinya rajin ngaji, anak-anaknya rajin ngaji, maka insya Allah keluarga itu keluarga yang sakinah, nyaman, tenang, damai, nikmat pokoknya. Apakah cukup di situ? Enggak, belum cukup. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah menyebut-nyebut. Jadi ibu-ibu nih sekarang nih kita semua ya Bu ya, sedang disebut-sebut oleh Allah di hadapan makhluknya di langit sana. Lo lihat tuh hambaku tanda, lagi pada ngaji, lagi pada zikir, lagi pada nyebut namaku. Apalagi tadi Asmaul Husna, ada 99 nama Allah Subhanahu wa taala kita sebut semuanya. Allah bangga, Allah senang. Ini yang pertama motivasinya Bu ya. Yang kedua, riwayat Imam Muslim meriwayatkan bahwa ada malaikat tiap hari kerjanya keliling Bu. Keliling malaikat. Nyari apa? Nyari forum-forum seperti ini Bu, majelis-majelis seperti ini, majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, majelis Quran dan semuanya. Pokoknya majelis yang penuh kemuliaan. Ini malaikat keliling. Singkat cerita malaikat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, padahal Allah Maha tahu ya Bu ya. Malaikat tanya, "Wahai malaikat, kalian dari mana?" Keliling ya Allah. Ada apa? Apa yang kalian temukan? Itu di sana ada hambamu nih. Di Masjid As-Salam, komplek DKI, Joglo, ada hambamu, ibu-ibu semua, mak-mak ngumpul di masjid. Ngapain mereka? Ngaji. Ada baca Qur'annya, ada zikirnya, ada tausiahnya. Banyak kegiatannya itu. Kemudian Allah bertanya, terus yang hambaku minta apa? Mereka minta surga. Mereka minta surgamu wahai Allah. Apakah hambaku tahu surgaku kayak apa? Belum tahu wahai Allah. Kita belum pernah lihat surga kan Bu? Belum kan? Ya. Makanya malaikat benar, kata malaikat, mereka belum tahu surgamu wahai Allah. Tapi mereka minta surgamu. Allah bertanya lagi, bagaimana seandainya mereka tahu surgaku? Ya Allah, namanya surga itu Bu, kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga. Indahnya itu luar biasa. Wong kalau bidadari nih ngelongok,
ngelongokin mukanya nih bidadari, ngintip aja nih, itu seluruh dunia wangi. Baru ngintip doang, wangi. Itu bidadari surga. Ibu-ibu di sini lebih mulia daripada bidadari surga. Yakin nggak, Bu? Wanita soleha lebih mulia daripada bidadari surga. Kemudian apalagi yang kata Allah, apalagi yang hambaku minta? Mereka minta diselamatkan dari nerakamu. Apakah mereka tahu nerakaku? Tanya Allah. Belum tahu, wahai Allah. Bagaimana kalau hambaku itu tahu nerakaku? Seandainya mereka tahu nerakamu, wahai Allah, pasti mereka akan semangat lagi untuk hadir dalam majlis-majlis seperti itu, karena takut masuk ke neraka yang sudah kau siapkan. Maka Allah berfirman gini, Bu, wahai malaikatku, dengerin kalian semua, perhatikan, itu yang ngumpul-ngumpul di Masjid As-Salam pada hari ini jam segini, kata Allah nih, Bu, aku telah ampuni mereka semuanya. Masya Allah. Ada malaikat angkat tangan, interupsi. Ya Allah, ntar dulu. No, di luar ada satu orang, bukan siapa-siapa, bukan ikut jamaah mereka. Dia cuma istirahat sebentar, lewat sini istirahat, ngadem sebentar, duduk. Gimana nasib dia nih? Apa kata Allah? Karena dia bersama hambaku yang berzikir, maka dia termasuk yang aku ampuni. Masya Allah. Ya Allah, Bu, kita duduk sebentar, dosa kita habis. Mau, Bu? Itu kita belum belajar nih, baru duduk aja, belum belajar. Ternyata dosa kita dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kita duduk seperti ini. Motivasi yang ketiga. Ini saya dapatkan waktu saya belajar dulu, Bu. Mondok gitu ya. Guru saya mengatakan begini, ada seorang bertanya kepada syekhnya, kepada gurunya, wahai ustadz, wahai guru, wahai kiai, apa sih keutamaan kita duduk seperti ini? Keutamaannya apa? Maka kata kiai tadi mengatakan, julusuka fi hadal majlis khairun min alfi raka'atin tatawu'an. Tahu artinya, Bu? Duduknya kalian, kata guru ini, duduknya kalian duduk seperti ini lebih baik daripada kalian sholat sunnah 1000 rakaat. Ya Allah. Bu, saya mau nanya, ada nggak di sini yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Ngacung? Nggak ada. Nggak ada, saya yakin nggak ada ya. Wong kalau tarawih aja milih yang cepat dan yang dikit, ya Bu ya. Ada 11, ada 23, milih yang 11. Gitu ya. Yang 11 sama 11 milih yang cepat, gitu ya. Ini kata ulama tadi itu. Duduknya kita sebentar di sini, 1 jam, 2 jam gitu ya. Khairun min alfi raka'atin tatawu'an. Lebih baik daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Ya Allah. Jadi kita udah duduk nih, Bu, udah ngadem. Ya. Banyak teman, dosa diampuni, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh para malaikat, mendapat sakinah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih baik daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Makanya kalau ada kajian, ibu mau sholat sunnah, ini ada kajian, mana yang lebih afdal? Ikut kajian. Apalagi sholat sunnah cuma 2 rakaat. Wah, ini kata ulama tadi, sholat sunnah 1000 rakaat khairun min alfi raka'atin tatawu'an. Lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ini motivasi kita bersama, Bu ya, supaya kita tetap semangat. Ayo, majelis seperti ini jangan kita lewatin, jangan kita tinggalin, karena kita nggak tahu. Kira-kira gimana, Bu, menurut Ibu nih, kalau kita sedang duduk begini, tiba-tiba malaikat Israel datang nih, nyabut nyawa kita. Nikmat nggak kira-kira? Kalau ada kabar, oh si fulan meninggal, di mana meninggalnya? Di masjid sedang ngaji. Enak nggak dengarnya, Bu? Enak. Nah kalau kita sering nih ikut ngaji, insya Allah ya, meninggalnya kita juga sedang ngaji, insya Allah. Baik, sekarang kita masuk materi kita, zikrul maut, ingat mati judulnya ya. Tempo hari udah dibahas rumah masa depan. Bu, rumah masa depan kita itu sama, Bu. Bukan bangunannya megah, bukan.
bukan yang tanahnya luas juga bukan, bukan yang penuh fasilitas, adem AC-nya, enggak juga. Enggak ada lampunya juga, sama rumah masa depan kita. Cuma 2x1. Tapi itu bisa kita terangin, bisa kita bikin nyaman, bisa seperti taman. Dengan apa? Dengan amal-amal yang kita lakukan saat ini. Jadi kuburan kita sama, Bu. Luasnya sama aja. Ya gitu-gitu aja. Yang kita bawa juga sama, kain kafan. Kain kafan itu nggak ada kantongnya, Bu. Nggak bisa buat nyimpen duit. Makanya duit jangan kita simpen-simpen terus, sedekahin gitu ya. Karena itu akan menemani kita nanti. Kenapa kita mengingat kematian, Ibu sekalian? Karena kematian itu akan datang pada siapapun. Oh, kurang jelas. Cek. Bu, lebih jelas yang mana, Ibu? Tes. Jelas semua ya, Bu? Atau nggak pakai mic, jelas nggak, Bu? Nggak jelas ya? Baik. Yang ini matiin. Baik, ini ya. Mengapa kita harus ingat kematian, Ibu? Karena kita semua akan mengalaminya. Jadi ingat mati di sini bukan kita ingat-ingat, ingat, enggak. Kita menyiapkan diri gitu loh, Bu, maksudnya. Karena mati itu bukan soal berani atau enggak berani, bukan soal siap atau enggak siap, bukan. Kematian, kalau kita bahas kematian adalah kita bahas tentang persiapan kita. Setiap kita akan mati, sama semuanya. Enggak peduli orang soleh, orang salah, orang yang taat, orang yang maksiat, pejabat, rakyat, direktur, kondektur, enggak peduli. Saatnya mati, mati. Ya, kalau udah datangnya kematian, akan datang kematian. Dan nggak bisa ditunda, nggak bisa kita nawar-nawar. Ntar ya 5 menit lagi dah, nggak bisa. Dimanapun kita akan mati, ya kita akan hadir di tempat itu. Makanya aktivitas kita ini, apapun aktivitasnya Ibu, tidak akan mempercepat ajal kita. Kalau belum ajalnya, nggak akan datang itu. Sebaliknya, kalau sudah ajalnya, walaupun kita tidur, ya sudah, selesai itu. Jadi kalau kita tanya, kenapa kok kita harus ingat kematian? Supaya saya bisa menyiapkan diri. Karena kematian itu akan datang pada siapapun, akan menyapa siapapun tadi. Mau yang tua, mau yang muda, nggak pilih-pilih. Ibu-ibu boleh duluan, saya boleh belakangan, ya. Boleh. Artinya jatah umur kita itu sudah ada jadwalnya, Bu. Kapan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya umurnya 52, Bu ya. Tadi belum kenalan ya, nanti aja kenalannya di belakang. Umur 52. Kalau ditanya, kalau misalkan jatah umur saya 60, berarti saya lebih dekat ke kematian atau lebih dekat kepada tempat lahir, Bu. 60 kurangi 52, tinggal 8 tahun lagi kita akan kembali kepada Allah. Finishnya tinggal 8 tahun lagi. Itu kalau 60. Kalau 52 lewat 3 bulan, ya berarti besok saya mati gitu. Ya. Jadi bukan soal kapan kita matinya. Buat kita nggak penting. Nggak penting. Kita mau mati kapan pun nggak penting. Yang penting adalah kita punya persiapan apa enggak untuk mati itu. Dan mati itu nggak perlu takut atau berani. Nggak ada orang istilahnya, aku nggak takut mati. Mati nggak perlu ditakutin, Bu. Kalau belum ajalnya, nggak akan mati dia itu. Paham ya, Bu? Kalau belum ajalnya, tidak akan mati. Jadi walaupun dia berani, kalau belum ajalnya, ya nggak mati-mati, emang belum ajalnya. Sebaliknya kalau takut mati, kalau belum ajalnya mati juga dia nggak akan mati-mati juga. Allah berfirman dalam surah
Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Ini semua berlaku untuk yang bernyawa, baik manusia maupun hewan. Yang punya nyawa itu pasti akan merasakan kematian. Siapapun. Jadi tugas kita itu adalah menyiapkan diri saja. Ibu udah siap belum? Bu, kalau saya tanya, ibu udah siap mati belum? Siap gak siap harus siap gitu ya. Saya punya contoh begini, Bu. Misalnya ya. Kita punya rumah kita nyaman nih buat kita. Enak lah pokoknya kita, walaupun kecil mungkin tapi nyaman. Udah kita tempatin nyaman. Tiba-tiba ada yang datang pada kita, bilang sama kita, kamu disuruh pindah ke rumah sonono. Belum jadi, Bu, baru tanah kosong. Kita udah punya rumah yang enak, fasilitasnya ada, kita nyaman di situ. Tiba-tiba kita disuruh pindah ke tanah kosong. Mau nggak, Bu? Mau nggak? Nggak mau pastinya. Berat ya. Oke, ini satu contoh. Contoh yang kedua, sama, kita punya rumah kita enak, rumah kita megah, rumah kita nyaman. Tiba-tiba ada orang datang pada kita, Bu, ibu silakan pindah ke rumah sana. Kita lihat rumahnya, Masya Allah, jauh lebih luas, jauh lebih indah, jauh lebih megah, jauh lebih lengkap sarananya. Rumah kita yang sederhana ini, kita disuruh pindah ke rumah yang luar biasa. Pokoknya nikmat banget. Dari lihat aja kita udah, wah ini rumah keren banget. Kira-kira ibu kalau disuruh pindah yang begitu mau nggak, Bu? Hah? Mau nggak? Masa nggak mau sih? Rumah ibu. Jadi misalkan saya datang nih, Bu, ibu udah kita siapin rumah di sana, Bu. Ibu pindah dari rumah sini ke rumah sana. Dilihat rumahnya lebih indah, lebih luas, lebih bagus. Mau nggak, Bu? Mau pastinya. Mau. Jadi maksud saya gini nih, penjelasannya gini, Bu ya. Orang beriman itu karena dia banyak amal ibadah, banyak sholatnya, banyak infak sodakohnya, banyak baca Qur'annya. Amal-amal ini itu membangun bangunan rumah kita di surga, Bu. Ya. Salat apa? Ada tiangnya, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Jadi kalau kita banyak salatnya, banyak tiang-tiang nih, makin kokoh rumah kita. Atapnya ada puasa, ada infak sedekah kita, ada zakat dan sebagainya. Sehingga makin banyak amalan, makin indah rumah masa depan kita. Rumah di surga kita. Sehingga orang yang seperti ini ketika datang kematian, dia udah ngebayangin, kalau saya mati, dikasih lihat oleh Allah, ini loh tempatmu di sini kalau kamu mati nih, kamu akan pindah ke sini. Dilihat, bagus sekali tempatnya, lebih bagus dari rumahku yang sekarang. Kira-kira kita siap nggak kalau begitu? Pasti siap dan pasti mau, nggak merasa berat gitu. Tapi kalau tadi yang pertama, Bu, kita udah nyaman, tiba-tiba disuruh pindah ke tanah kosong, ya kita nggak mau. Tanah kosong maksudnya apa? Modal kita Islam KTP doang, Bu. Sholatnya kagak pernah, puasa nggak pernah, baca Quran nggak pernah, infak sedekah nggak pernah. Memang dia Islam, modal kawin, menikah, baca syahadat, udah jadi Islam. Dapat kapling doang, nggak ada bangunannya. Ibu aja kalau suruh milih nih, dikasih hadiah, ini kapling, ini rumah udah jadi. Milih yang mana, Bu? Rumah udah jadi. Oke, jadi mengapa kita harus zikrul maut? Karena tadi kematian itu akan menimpa siapapun. Mungkin nggak kita kabur dari kematian, Bu? Bisa nggak? Nggak bisa. Silakan Ibu buka surah Al-Jumu'ah ayat 8. Surah Jumat ayat 8. Tadi yang dibacakan ibu kita, yang dibacakan harusnya surah Al-Munafikun, tapi beliau bacanya surah Al-Jumat. Terjemahnya sih benar, terjemahnya surah Al-Munafikun, mohon maaf ya. Tapi yang dibaca tadi surah Al-Jumat. Nah, sekarang kita lihat surah Al-Jumat ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan,
Sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu akan terus menemukan kamu, akan tetap menemukanmu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan disampaikan kepadamu, diberitakan kepadamu apa yang kamu lakukan. Dalam surah Yasin ada tuh ayat yang luar biasa, Bu. Saya yakin ibu-ibu hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masya Allah. Yasin ayat 65. Masya Allah ya. Pada hari itu kami kunci mulut mereka. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Berceritalah tangan mereka. Ya Allah, Bu, tangan ini akan cerita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita nggak bisa ngomong. Yang ngomong tangan kita. Ngapain aja tangan ini? Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki kita menjadi saksi. Ini kaki kemana aja? Oh, sering ke masjid, sering ngaji majelis taklim. Dia akan bunyi di perut kita. Kaki kita akan jadi saksi, akan ngomong. Tangan kita juga akan ngomong. Mulut kita nggak bisa. Dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Kami kunci mulut-mulut mereka. Jadi kematian nggak bisa kita hindari. Surah yang lain, surah An-Nisa, surah keempat, ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kata Allah, kematian itu akan tetap mendapatkan kamu, walaupun kamu dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jadi kita ngumpet nih sebuah bangunan yang tinggi, kokoh, istilahnya betonan semua, supaya malaikat Israel nggak ngejar kita. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Israel nggak bisa dilawan, Bu, nggak bisa dilawan. Kalau dia udah waktunya nyabut nyawa kita, akan bisa dia tuh ngapain aja. Kita mau dimanapun dia akan dapat itu. Nggak ada yang bisa ngelawan dia. Kalau belum saatnya, ya belum. Misalkan temenan sama Israel ini, ntar kalau gue mau mati kasih tahu ya, nggak bisa. Dan Israel nggak pernah salah alamat, nggak pernah salah alamat, nggak pernah salah ini. Aduh, salah orang ternyata, nggak ada ceritanya begitu. Nggak asal nyabut. Emang udah ada jadwalnya. Makanya kita diperintahkan mengingat kematian. Di iklan kita, Bu, di poster itu yang ibu-ibu dapat, ya, ada kalimat hadis di situ, aksiru dzikra hadimil ladat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan atau pemutus kenikmatan. Pemutus kenikmatan, apa sih pemutus kenikmatan? Ya kematian berarti. Orang kalau udah mati nggak bisa menikmati apapun juga. Nah, jangankan mati, Bu, kita sariawan aja nggak bisa menikmati, benar nggak, Bu? Ibu dikasih sate sama sop nih, tapi lagi sariawan, bisa nggak nikmatin? Nggak bisa. Itu masih hidup. Ya. Apalagi nanti kalau udah wafat. Sehingga karena tadi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aksiru, perbanyaklah. Apa yang diperbanyak? Dzikra, mengingat. Ingat apa? Hadimil ladat, pemutus kenikmatan, pemutus kelezatan. Jadi kalau kita sekarang zikrul maut, Bu, ingat mati, itu saat ini kita sedang melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau ngapain tuh? Menjalankan perintah Rasul. Apa? Ingat mati. Wah, serem banget gitu ya. Bagus. Ya. Ini perintah. Jadi saat ini kita sedang melaksanakan salah satu perintah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disunahkan setiap Muslim mengingat kematian. Jangan merasa kita sehat, kita merasa mati kita masih lama. Nggak ada cerita. Saya punya teman, Bu. Teman saya itu sakit, lama banget sakitnya itu. Dirawat oleh saudaranya. Ya.
Teman saya itu udah kritis, yang rawat tuh sehat banget yang rawat. Tiba-tiba saya dapat kabar yang meninggal siapa? Ini yang rawat yang meninggal. Yang nungguin. Yang sakit sampai sekarang belum meninggal. Yang jagain dia, yang rawat meninggal duluan. Jadi jangan pernah merasa aman, oh saya masih sehat, masih muda, masih jauh. Enggak. Karena mati tidak mengenal tua atau muda. Mati tidak harus sakit dulu. Siapapun. Makanya kita biasakan yang baik-baik. Karena orang meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Saya ulangi lagi, orang meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau biasanya dia baca Quran, dia akan meninggal ketika baca Quran. Kalau biasanya dia senang dengan taklim seperti ini, ibu-ibu, insya Allah meninggal kita sedang taklim. Muazin meninggalnya sedang azan. Nikmat banget. Saya punya tetangga nih, sahabat saya, ustadz juga. Dia mau khutbah Jumat, Pak. Ketika salam, masuk mimbar itu ya, dia berdiri ngucapin salam, kemudian muazin ngumandangkan azannya, begitu dia jawab asyhadu alla ilaha illallah, dia jatuh. Kan muazin adanya kan lafaznya ada asyhadu alla ilaha illallah ya. Ketika dia jawab asyhadu alla ilaha illallah, dia jatuh. Wafat. Nikmat banget itu orang. Hari Jumat, dia mau jadi khotib Jumat dan dia lagi jawab azan, kalimatnya kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Dia wafat. Kita tanya istrinya, apa rahasia Bapak ini? Senang ngaji, senang qiyamul lail. Sehingga Allah jaga. Jadi kalau kita pengen mati enak, ayo kita biasakan yang enak-enak. Dalam arti yang enak-enak apa? Jangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah, kurangi maksiat. Kan ada firman Allah gini ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, gitu kan? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah pingin kita ini matinya itu dalam keadaan Islam. Bagaimana caranya supaya kita mati dalam keadaan Islam? Wong matinya kita nggak tahu kapan. Artinya setiap saat aktivitas kita yang kita lakukan harus sesuai dengan aturan Islam. Artinya jangan maksiat, jangan melakukan dosa. Gimana orang lagi maksiat mati? Naudzubillah min zalik. Ya. Jadi ayo kita biasakan kebaikan-kebaikan, biasakan beramal soleh supaya ketika kita wafat dalam keadaan melakukan amal soleh. Kemudian ada orang kadang ya Bu ya, ketika sedang ditimpa ujian oleh Allah SWT, diberikan ujian berat banget, dia komentarnya gini, udah gua mati aja dah gitu. Boleh nggak gitu Bu? Minta mati boleh apa enggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Ada hadis Nabi begini, la yatamannayanna ahadukum al-maut. Janganlah salah seorang di antara kalian bercita-cita minta mati terkait dengan apa yang sedang dialami. Tapi ucapkanlah, ya. Kalau kita sedang kena musibah Bu, kita sudah kira-kira udah kritis gitu ya. Ada doa yang Rasul ajarkan. Doanya apa? Allahumma ahyini makanat al-hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku apabila hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li. Dan wafatkan aku kalau mati itu lebih baik bagiku. Jadi kalau kita sakit udah lama banget, udah berobat kemana-mana, kita boleh berdoa seperti ini. Ya Allah, kalau hidup ini lebih baik untukku, maka hidupkan aku, sehatkan aku. Tapi kalau mati itu lebih baik untukku, maka wafatkan aku. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Yang tidak boleh adalah, wah gua mendingan mati aja dah, gitu. Nggak boleh. Ya. Termasuk kita ngomongin orang, kamu lebih baik mati aja daripada nyusahin, itu juga nggak boleh. Karena mati itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian jamaah sekalian, kalau saya mengatakan, kalau saya bertanya, Bu, kalau orang mati itu selesai atau belum selesai kehidupannya, Bu? Selesai atau belum selesai? Kematian itu bukan akhir dari kehidupan, tapi kematian itu justru awal dari kehidupannya sebenarnya. Awal dari kehidupan yang akan kita lalui dan itu akan selamanya. Gerbangnya ada di kematian. Ya. Jadi bukan sekarang ini akan menentukan yang kita lakukan ketika kita hidup saat ini, itu akan menentukan bagaimana ketika kita mati nanti. Setelah kematian maksud saya. Makanya saya katakan tadi, tidak perlu kita takut mati. Karena mati pasti akan datang. Kita takut atau berani nggak ngaruh buat kita. Gue takut mati nih. Ya kalau waktu yang nanti ya mati aja gitu. Yang penting buat kita adalah menyiapkan bekal. Dan ibu-ibu sekalian, apapun kebaikan kita, Bu, itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti setiap orang, ketika orang itu sedang mengalami sakaratul maut, maka dia akan dikasih lihat oleh Allah pahala-pahalanya. Sehingga setiap orang akan menyesal, baik orang beriman maupun orang kafir. Ada kisah seorang sahabat Nabi namanya Sya'ban. Dia rumahnya jauh, tapi sholatnya selalu bersama Nabi SAW di masjid. Dia softnya soft depan, di sebelah kanan. Suatu ketika Rasul gak melihat Sya'ban ini, kemana nih sahabatmu Sya'ban ini? Ternyata orangnya sudah wafat. Kemudian Rasul takziah ke rumahnya. Takziah ketemu istrinya menangis, ya Rasulullah, sepertinya suamiku ini nggak husnul khotimah, kata istrinya gitu. Kenapa ibu? Ya karena ketika mau meninggal suamiku ngucapin tiga kalimat. Bukan kalimat tauhid ya Rasul, tapi 3 kalimat. Apa yang dia ucapkan? Pertama, laukana ba'idan, seandainya lebih jauh. Kedua, laukana kasiron, seandainya lebih banyak lagi. Ketiga, laukana jadidan, seandainya yang baru, lebih baru. Maka Rasul tersenyum. Apa kata Nabi? Bu, sekarang suami Anda insya Allah sedang dalam suasana yang penuh kenikmatan. Kemudian Rasul menyampaikan, tahu nggak ibu kalimat tadi yang diucapkan suami Anda itu? Nggak tahu wahai Rasul. Sya'ban itu ahli ibadah, sholatnya selalu ke masjid, padahal rumahnya jauh. Nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Sya'ban keluar dari rumah ke masjid itu dia baca zikir dan sebagainya. Nah ketika sakaratul maut, Allah kasih lihat pahala, dia jalan dari rumahnya ke masjid, kasih lihat oleh Allah. Ini loh pahala kamu ke masjid. Dilihat, pahalanya banyak. Lalu dia komentar, laukana ba'idan, seandainya rumahku lebih jauh lagi, pasti pahalanya lebih banyak. Ya Allah, ini rumahnya udah jauh aja ngomongnya begitu, Bu. Jadi dia nyesel pengen punya rumah yang lebih jauh lagi, ya. Kemudian yang kedua, sahabat ini tiap kali keluar rumah ada aja yang dia bawa itu, entah makanan, entah uang receh menurut kita ya, bahasa kita begitu. Di sepanjang jalan kalau ada yang butuh dia kasih orang lagi butuh, kasih makanan, kasih rezeki ya, kasih duit gitu. Ya uang receh gitulah Bu ya. Ketika dia wafat, sakaratul maut datang, dikasih lihat oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sedekah tadi itu. Sya'ban terkaget-kaget. Sehingga dia ngucapin laukana kasiron atau laukana jami'an. Seandainya lebih banyak atau seandainya semuanya aku kasih, pasti pahalaku lebih banyak lagi. Nyesel. Yang ketiga, laukana jadidan. Suatu ketika sahabat ini punya mantel baju hangat itu ya, mantel baru. Ketika dia mau pergi, yang baru itu dimasukin ke tas, yang lama dipakai. Di tengah jalan ketemu orang sedang kedinginan. Dilihatnya orang kedinginan. Dia buka mantelnya, dipakein kayak yang kedinginan. Dia ambil yang baru, pakai sama dia sendiri, gitu ya. Allah kasih lihat pahalanya.
Dilihat oleh sahabat, ya Allah pahalanya banyak banget. Sehingga dia ngucapin, laukana ba'idan. Seandainya yang aku kasih itu mantel yang baru, pasti pahalanya lebih banyak. Jadi ini orang sudah bersedekah aja masih nyesel. Ibu-ibu nanti Bu ya, ingat nih ya kata-kata saya itu ya. Nanti kalau kita sakaratul maut, Allah kasih lihat tuh pahala ibu-ibu dari rumah ke sini, duduk di sini setiap hari Kamis atau hari apapun juga di taklim-taklim manapun juga Allah kasih lihat pahalanya itu. Pasti kita nyesel. Nyeselnya apa? Ya Allah, seandainya lebih sering lagi aku ikut taklim, mungkin pahalaku lebih banyak. Sekarang aja kita nggak nyesel, ya. Bang belum dikasih lihat oleh Allah pahalanya. Sengaja pahala nggak dikasih lihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ujian buat kita. Yakin. Contoh gini, kalau seandainya Bu ya, ini panitia ngasih pengumuman nih, diumumkan, barang siapa yang mau hadir ikut kajian di As-Salam setiap hari Kamis jam 9:30, maka akan dapat duit 10 juta. Rame nggak Bu? Jangan 10 juta deh, 1 juta aja. Rame nggak kira-kira? Rame. DKM mengumumkan, barang siapa yang sholat subuhnya di masjid, pulangnya dapat 10 juta. Rame nggak masjid Bu? Rame. Ceritanya gini nih Bu, kita cari cerita ya. Kita ada acara, ya. Tidur bareng nih, mabit. Gitu. Saya ikutan di situ. Azan subuh, dibangunin. Azan subuh, udah azan subuh, ayo sholat sunnah dulu, biar dapat pahala yang besar. Saya melihat jam, masih jam 4:08, karena subuhnya 4:07 ya. Masih jam 4-an, ntar dulu dah. Ntar aja 4:30 atau jam 5 subuhnya itu. Tiba-tiba ada yang datang bisik-bisik ke saya. Pak Fatur, kalau kamu bangun dikasih itu 10 juta sama takmir. Kira-kira saya bangun nggak Bu? Bangun pasti. Ya, dikasih 10 juta Bu. Kurang baik apa sih takmir itu ya? Tiap jamaah yang bangun dikasih 10 juta. 10 juta, 10 juta, 10 juta. Tapi anehnya Bu, 10 juta kita mau bangun. Nabi ngomong begini, kata Nabi ini pesan begini. Raq'ataini minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, artinya rakaat fajar itu 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh. Ini sholat sunnahnya Bu ya. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Pertanyaan saya, dunia dan segala isinya dibanding 10 juta, banyakan mana Bu? Banyakan dunia segala isinya kan? Tapi kenapa orang nggak tertarik? Bukan nggak tahu, kan dikasih tahu terus sama ustadz-ustadz kita nih. Oh nggak mau, masa nggak mau? Dikasih 10 juta dia mau, dikasih 1 miliar nggak mau. Kalau suruh milih Bu, 10 juta, 100 juta, milih yang mana Bu? 100 juta ya? 100 juta, 1 miliar, Ibu milih yang mana? 1 miliar pastinya kan? Ini Nabi menjanjikan lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Artinya nggak ada bisa ngalahin, nggak bisa dihitung rupiahnya. 2 rakaat saja nih sebelum subuh, 2 rakaat, nggak banyak-banyak Bu. Sholat sunnah. Kagak mau itu orang-orang. Heran kan kita? Katanya pengen bahagia, pengen kaya, tapi dikasih rezeki sama Allah nggak mau. Kan itu nggak kelihatan Pak Ustadz. Kata siapa nggak kelihatan? Kelihatan. Dengan apa ngelihatnya? Dengan iman di hati kita. Jadi kalau nggak kelihatan, periksa iman kita di hati kita, periksa. Kata Nabi gini, dunia itu kata Rasulullah SAW, Nabi ditanya, ya Rasulullah, perbandingannya apa nikmat dunia dan nikmat akhirat? Kata Nabi gini, kalau kamu ingin tahu dunia, celupin jarimu ke air laut, yang netes dari ujung jari itu dunia. Yang netes dari ujung jari itu dunia. Sisanya air di lautan, di samudra, di semua sumber air itu akhirat. Pertanyaan saya Bu, simpel. Banyakan mana Bu, dunia sama akhirat? Kenapa orang rebutan yang setetes? Yang setetes ini orang bisa saling bunuh, saling fitnah, saling gesek, saling gosok dan sebagainya. Yang limpah-limpah dia biarin.
Karena imannya sudah rusak, Bu. Mohon maaf ya. Makanya kita betulin, ayo ngaji seperti ini kita betulin. Kita rebut yang melimpah ruah. Kita nggak usah rebutan yang setetes. Capek kita. Biarlah orang lain rebutan setetes nggak apa-apa. Saya mau yang melimpah ruah aja lebih banyak. Nggak ada rebutannya gitu ya. Gitu Bu ya. Jadi sekali lagi kematian kita jadikan sebagai nasihat. Ada dua nasihat. Nasihat yang diam, nasihat yang bicara. Nasihat yang diam adalah kematian. Nasihat yang bicara apa, Bu? Nasihat yang bicara adalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Dua-duanya kita butuhkan. Banyak baca Quran, banyak ingat kematian. Sekali lagi kita kalau acara Zikrul Maut, acaranya kita ziarah kubur, Bu. Ziarah kubur. Kita kasih lihat nih, ini loh, ada kuburan yang jeblos, ada kuburan yang begini, ada yang begini, macam-macam. Tergantung amalan orang. Kira kita semua akan nasibnya akan seperti semua itu. Kira-kira nasib kubur kita kayak apa? Modalnya kain kafan aja. Kain kafan, nggak ada kantongnya, Bu, nggak bisa buat nyimpen apapun, semua akan kita tinggalkan. Saya punya jamaah, Bu ya, bapak-bapak itu Masya Allah, dia nabung hampir 30 tahun supaya punya rumah. Qadarullah dikasih rezeki oleh Allah, dia bisa bangun rumah, gede rumahnya. Saya dipanggil untuk tasakuran. Ayo Ustaz, tasakuran, tolong dikasih nasihat. Saya hadir ke sana, ngasih tausiah. Tasakuran kita. Rumahnya besar banget, Pak, Bu. Besar banget. Seminggu kemudian saya dapat kabar, beliau wafat. Ya Allah, dalam hati saya, ya Allah, ini orang 30 tahun ngumpulin duit supaya bisa nyaman punya rumah sendiri yang luas itu, hanya menikmatinya hanya seminggu saja. Seminggu. Untung dia orang baik, ahli ibadah, ya, ahli sedekah, sehingga enak. Tapi rumah yang megah itu ditinggalkan gitu aja. Kita nggak tahu, Bapak Ibu sekalian, ya, Ibu sekalian. Jadi ayo, mumpung dikasih kesempatan oleh Allah, kita gunakan kesempatan ini. Jangan lalai. Sekali lagi, kematian adalah suatu kepastian. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipersiapkan bekalnya. Saya mau tanya nih, Bu, kepada ibu-ibu sekalian. Bu, hidup ini ada dua sisi ya. Ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk. Ada hidup, ada mati, gitu kan? Ada pasti, ada tidak pasti. Gitu, Bu ya. Saya mau nanya, Bu. Kalau ada hidup, ada mati, yang pasti itu hidup atau mati, Bu? Saya ulangi lagi. Kematian itu suatu kepastian. Kematian itu pasti atau enggak pasti? Pasti. Pasti ya, sepakat? Oke. Kalau mati itu suatu yang pasti, berarti hidup ini suatu yang tidak pasti. Sepakat enggak, Bu? Bingung? Ada hidup, ada mati. Di antara dua itu, hidup dan mati, yang pasti yang mana? Mati. Kalau kita sepakat mati itu suatu yang pasti, kita juga harus sepakat bahwa hidup ini berarti nggak pasti. Benar nggak? Ya? Artinya apa? Jangan habiskan waktu kita dalam hidup ini untuk sesuatu yang tidak pasti. Tapi kita siapkan dalam hidup kita ini untuk menyiapkan sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Banyak orang terlalai, sibuk untuk ngurusin hidupnya yang enak, tapi dia nggak nyiapin diri bagaimana matinya yang enak gitu. Sekaya apapun kita, nggak ada yang bisa kita bawa. Kata Nabi gini, orang wafat itu, orang meninggal, 3 yang nemenin, Bu. Yang nganterin ke kuburan 3. Keluarganya, hartanya, amalnya. 3. 2 balik. Keluarganya balik. Hartanya juga balik. Yang tinggal cuma 1. Amalnya. Secinta-cintanya kita sama pasangan kita, Bu. Mau nggak nemenin di kuburan? Mau, Bu? Nggak mau pasti. Katanya cinta banget sehidup semati. Buktinya kalau dia mati kita nggak mau mati.
Memang nggak bisa Bu ya, dan nggak boleh. Ngapain kita di kuburan masih hidup kok dikubur gitu, nggak boleh. Bukan gitu cara cinta kita, nggak seperti itu. Caranya kita doakan. Jadi sekali lagi, ketika kita bicara zikrul maut, pertanyaan singkatnya adalah apa yang sudah kita siapkan ibu-ibu sekalian. Kalau seandainya nih, setelah kita ngaji ini, setelah kita selesai tutup doa, tiba-tiba malaikat Israil datang pada kita, kira-kira kita siap apa enggak? Ibu-ibu bayangkan ya, dalam suatu tempat yang luas, banyak manusia, semua bawa amal-amal masing-masing. Kita lihat sebelah sana amalan sholatnya banyak. Kita lihat sebelah sana amalan sedekahnya banyak. Kita lihat depan kita amalan baca Qur'annya banyak. Semuanya pada bawa amalan masing-masing. Sementara kita nih nggak ada yang kita bawa. Kira-kira kita rasanya gimana, Bu? Sedih nggak kira-kira? Malu nggak kira-kira? Kita kasih ilustrasi gini, Bu. Kalau ibu-ibu semua, ada orang baik nih datang pada kita. Dia bilang gini, wahai ibu-ibu, saya ingin ngasih modal ke ibu-ibu sama. Ibu-ibu saya kasih semuanya nih 10 miliar. Mau nggak, Bu? Pada satu waktu tertentu. Nanti saya akan tanya, dana yang saya kasih itu saya akan tanya pertanggungjawaban dari ibu untuk apa 10 miliar itu. Jadi setiap kita dapat 10 miliar nih, Bu. Udah kita pulang. Ada orang yang menggunakan 10 miliar itu untuk usaha macam-macam dan berhasil. Berhasil, modalnya udah balik 10 miliar masih utuh, kemudian keuntungannya juga makin besar dan sebagainya. Yang kedua, ada orang menggunakan uang tadi karena nggak punya ilmunya, akhirnya habis modalnya. Tapi juga nggak tekor, habis gitu aja, nggak ada untung sama sekali. Orang yang ketiga adalah orang yang jangankan untung, modalnya pun hilang dan bahkan minus, misalkan gitu. Kira-kira dari kelompok tadi, Bu, kalau misalkan datang waktu pertemuan, kira-kira yang paling semangat ketemu orang yang ngasih kita modal siapa? Yang pertama, ya. Jadi kalau kita nih berhasil menggunakan uang yang tadi diberikan untuk kita untuk berdagang, untuk berusaha, modalnya masih utuh, bahkan keuntungannya berlimpah, kita pasti akan ngomong, wahai Tuan, wahai Bapak, terima kasih telah membantu kami. Ini modalnya masih utuh, Pak. Ini keuntungannya. Pasti dia akan senang. Dan dia tidak akan pernah merasa takut ketemu orang yang ngasih modal tadi itu. Nggak takut. Sebaliknya, orang kedua, dia akan nggak enak. Gimana ntar kalau ditanya ya? Habis duitnya. Nggak ada untungnya. Pasti sungkan ketemu gitu ya. Malu minimal. Yang ketiga apa lagi? Itu malu. Itu gambaran kita nanti kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang semangat ketemu Allah Subhanahu wa taala karena tahu ini ya Allah amalanku seperti ini. Ada orang yang nggak punya amalan, dia pasti akan nunduk, mukanya nunduk, takut, malu dan sebagainya. Ibu-ibu sekalian, kita berharap karena kita sering ikut kajian-kajian seperti ini, kita berharap semoga Allah ketika mengumpulkan kita, ketika memanggil kita nanti, ketika menghisap kita adalah orang-orang dalam suatu kelompok, orang-orang yang tegak dan siap menerima panggilan Allah SWT dengan muka gembira. Ya. Karena ada di mahsyar nanti, Bu, di mahsyar ada dua kelompok nih. Ada wajahnya cerah, sumringah gitu, ada wajahnya lesu, nunduk. Ya. Abyadu wujuh wa aswadu wujuh. Jadi ada wajahnya memutih, artinya sumringah gitu. Kalau kata orang-orang sekarang glowing gitu ya. Enak dilihat itu. Ada orang yang wajahnya tuh kusam. Wujuhum muswaddah, mukanya hitam. Bukan berarti kulitnya hitam. Hitam apa enggak hitam di hadapan Allah itu tergantung amalan, bukan tergantung kulit. Enggak. Boleh kulitnya hitam, tapi amalannya banyak, maka dia akan bercahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang kulitnya putih, enggak punya amalan, kulitnya jadi kusam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu sekalian, Allah tegaskan bahwa kematian tidak bisa diundur, ya. Tidak bisa diundur, tidak bisa dimajuin.
Kalau kita pingin, udah mendingan aku mati sekarang aja deh, nggak bisa. Belum saatnya kita nggak bisa mati, dan kita nggak boleh minta-minta mati. Ya. Kalau kita masih hidup, berarti kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh. Ini ada riwayat dari Nabi SAW ya. Dari Ibnu Umar berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW, kemudian ada seorang Ansor mendatangi beliau dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal? Wahai Nabi, orang mukmin yang seperti apa yang paling utama? Maka kata Nabi SAW menjawab, al-mu'minu ahsanuhum khuluqa. Yang afdal itu ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Ingat Bu, yang paling bagus akhlaknya. Bukan yang paling bagus rupanya, wajahnya, enggak. Keren, enggak. Hartanya, enggak juga. Jabatannya, enggak juga. Tapi akhlaknya. Siapapun dia, kalau akhlaknya baik, maka itu akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, kata Nabi. Orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ibu-ibu akhlak pada suami, pada anak-anak, pada guru, itu semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaik, orang mukmin yang terbaik. Kemudian ditanya lagi Nabi, ya Rasulullah, kalau gitu ayul mukmin aqyas? Siapakah orang mukmin yang paling cerdas, yang bagaimana? Jadi orang mukmin yang baik tadi, yang afdal, yang utama, yang bagaimana? Kata Nabi, yang paling bagus akhlaknya. Nabi ditanya lagi, orang mukmin yang paling cerdas yang seperti apa ya wahai Nabi? Maka Nabi SAW jawab, yang paling cerdas adalah aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Yaitu orang mukmin yang banyak mengingat kematian. Sekarang nih Bu nih, kita sedang menuju orang mukmin yang cerdas. Ibu-ibu semua saat ini adalah orang mukmin yang cerdas karena mengingat kematian. Apalagi selain mengingat kematian, bukan hanya sekedar dzikrul maut, tapi wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, yaitu yang mempersiapkan diri untuk kehidupan yang setelahnya. Jadi setelah ngaji begini harus ada perbaikan. Yang tadinya masih belum sempat qiyamul lail, ayo kita qiyamul lail. Yang jarang witir, ayo kita sholat witir. Yang sodakohnya masih dikit-dikit, ayo kita sodakoh banyakin. Tadi ayat yang dibacakan tadi Al-Munafikun, orang meninggal ketika minta dikembalikan oleh Allah, cuma satu amalan dia, fa'asaddaqah wa aku minas sholihin, supaya aku bisa bersedekah wahai Allah. Ada orang sedekah itu nanti dia nyesel ketika udah mati. Duit banyak tapi gak buat sedekah. Gak punya duit juga bisa sedekah. Dengan senyum, dengan tenaga, dengan pikiran dan sebagainya. Kita niatin untuk sedekah. Kemudian orang-orang soleh itu, misalnya Umar bin Abdul Aziz ya, itu kalau ingat kematian itu menggigil badannya Bu. Jadi kalau ada berita si fulan wafat, itu menggigil badannya. Kapan giliranku kira-kira? Kalau kita Bu, ada berita nih, tadi pagi tetangga kami ada yang wafat juga, masih muda, umurnya masih belum 50 ya, perempuan. Biasanya kalau ada kabar berita tuh kita mikir, ya Allah, dia sudah mendahului aku gitu ya. Kira-kira giliranku kapan? Tapi satu hal yang harus kita syukuri ya, dalam tanda kutip, ketika kita mendapat berita duka dari seseorang misalnya, itu adalah ada pesan buat kita. Pesan buat kita. Apa pesannya? Hei, itu temanmu sudah wafat, saudaramu sudah wafat, sahabatmu sudah wafat, kamu belum. Berarti kita disuruh memperbanyak amal, kita disuruh memperbaiki diri kita. Maknanya itu Bu. Jangan, alhamdulillah gue belum, misalkan. Enggak, bukan gitu. Nasihat apa yang bisa kita ambil dari orang yang sudah wafat? Nggak bisa ngapa-ngapain Bu, mandi aja nggak bisa, sholat nggak bisa, makanya dimandiin, disolatin, pakai baju juga nggak bisa. Kemudian, jadi orang-orang soleh itu menangis kalau mengingat kematian. Ya. Karena apa? Ya tadi kematian itu kalau sudah datang, udah
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa diundur, enggak bisa dimajuin. Surah Al-Munafiqun wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seorang apabila telah datang waktunya. Terakhir, Ibu sekalian, jangan kita menjadi orang yang nantinya menyesal. Ketika datang sakaratul maut pada kita, kita tahu masih banyak amal yang belum saya lakukan. Nyesel. Orang kafir nyesel biasa itu. Karena dia nyesel sebagai orang kafir. Tapi kita orang beriman nyesel. Nyeselnya kenapa? Nyesel karena belum banyak amal-amalnya. Makanya kita bersyukur kalau ada panitia kajian, ada undangan kajian, undangan ta'lim dan sebagainya, itu kita bersyukur banget. Kita difasilitasi, kita diingetin, ini loh, ayo berbanyak bekal. Infak sedekahnya Ibu jangan lupa, terutama infak subuh ya. Saya ingin cerita nih Bu, ini pengalaman keluarga ya. Saya sudah berumah tangga, anak saya, istri saya 7 kali melahirkan, tapi yang ada 4. Ya. Ini sekaligus perkenalan ya, nama saya Fatur Rahman, asli Pekalongan Bu, Pekalongan Jawa Tengah, tinggal di Cinere, Depok. Anak saya yang ada 4 sekarang, sudah besar-besar, 3 ya. Yang nomor 1 di sini, nomor 2 di Jerman, nomor 3 di Mesir, yang keempat kelas 9 ya. 7 Ibu. Dikit Bu ya. Mbah saya 14. Mbah saya ini anaknya 14. Jadi memang keluarga besar ya. Ya bukan soal banyak atau sedikitnya sih Bu. Kita nggak bahas itu ya, tapi kita bahas tadi ya. Apa sih hikmah yang bisa kita dapatkan? Kadang kita nih Bu, mungkin di rumah-rumah Ibu sama ya. Ibu suka lihat nggak nih? 500 perak, 1.000 rupiah pada tergeletak, nggak pada minat nyambil. Ada gitu Bu di rumah? Dulu di rumah kami begitu Bu. Akhirnya saya punya cara. Gimana caranya supaya duit-duit receh itu nggak ada lagi kelihatan di situ. Akhirnya saya kumpulin tuh. Istri saya, anak-anak saya kumpulin. Yuk kita bikin infak subuh. Kita siapin kaleng, infak subuh. Saya bilang sama istri sama anak-anak saya, tiap hari kalian harus infak subuh ke sini. Berapapun, mau 100 rupiah, 200, 500, 1000, pokoknya harus. Kan mereka kita kasih bulanan ya. Harus ada infak subuhnya. Mengapa infak subuh ibu-ibu sekalian? Ada 2 malaikat tiap subuh doain kita. Tiap subuh. Apa doanya? Yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah gantilah orang yang berinfak pada hari ini. Jadi kalau kita infak subuh nih Bu, malaikat doain kita, ya Allah ganti, rezeki dia ganti. Yang satu lagi mendoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, bangkrutkan orang yang nggak mau infak, yang pelit itu. Ibu minta doain yang mana Bu? Yang diberkahi atau yang dibangkrutin? Berkahi. Ayo, saya bikin program itu Bu, sekarang nggak ada lagi duit cecar-cecar. Anak saya rebutan. Tiap kali ada duit, geletak nih ambil sama dia. Ya, simpen dulu, ntar subuh-subuh baru masukin kaleng. Terus kaleng ini buat apa? Macam-macam Bu kalengnya ini. Misalkan kita pesan abang Gojek ya, GoFood, kita kasih tip 5.000, 10.000 dari sini infak kita. Di rumah saya banyak kucing, saya nggak melihara kucing, ada aja kucing datang. Kita beliin makanan. Kita kasih makan, makin banyak itu kucing datang. Dari infak itu juga kita kasih. Ya. Kadang saya suka olahraga lari Bu ya, kalau jogging itu jalan, kita bawa itu makanan kucing. Sambil jalan ada kucing kita kasih. Itu sedekah kita Bu. Jangan disepelekan sedekah-sedekah begitu. Oh sedekah kok sama kucing? Enggak juga. Pahalanya sama Ibu. Pahalanya sama. Jadi ayo, saya menghimbau nih jamaah sekalian, tapi saya yakin Ibu di sini sudah mengamalkan itu ya, infak subuh. Kita gunakan kekuatan subuh kita, ya. Karena waktu subuh itu waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi ya, ketika kita bangun tidur, doanya tahu Ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Ibu tahu artinya? Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita
ba'dama amatana, setelah mematikan kita. Jadi ketika kita tidur, kalau menurut bahasa tadi, kita sedang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang enggak dihidupkan kembali oleh Allah. Terus itu sampai ke akhirat. Kok kita masih hidup kembali? Makanya ngucapin alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kepada Allah kami kembali. Berarti apa? Ketika kita bangun, kita merenung, oh aku masih hidup. Berarti hari ini aku punya kesempatan memperbaiki diri, bertobat kepada Allah, memperbanyak amal, memperbanyak infak sedekah dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian berapa sih umur umat Islam? Kata Nabi SAW, kita semua ibu ya. Ada hadis Nabi begini, Rasul bersabda, a'maru ummati, umur umatku, ma baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70. 60 sampai 70. Ada yang di atas 70 di sini? Itu bonus. Bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Bonus ya. Kalau sebelum-sebelumnya melakukan kebaikan, maka itu jaminan kebaikan insyaallah. Jaminan kebaikan. Ya. Dijaga oleh Allah, enggak akan maksiat insyaallah. Kalau orang udah makin tua, tapi dia waktu mudanya ahlul khair, ahli kebaikan, insyaallah tuanya itu akan nikmat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Nabi gini, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Nabi umurnya 63. Saya 52, Bu. Ya. 52. Masih muda apa udah tua, Bu? Masih tua itu ya. Berarti kalau ketemu Nabi kurang 11 tahun lagi. Iya 11 tahun lagi. Dikit lagi berarti. Wa aqalluhum, kata Nabi, wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit yang bisa melampaui umur tersebut. Ibu tadi yang umur 70 lebih itu sedikit. Ibu saya sekarang umurnya 76. Sama Ibu? Ya. Bapak saya udah meninggal ketika wafat umurnya 74, ya. Artinya ya ada bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, setiap kita ibu-ibu sekalian yang sangat dimuliakan Allah, setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidaklah bergeser tempat berdiri kita pada hari kiamat, enggak akan bergeser, Bu, sebelum ditanya 4 hal. Ditanya 4 hal. Apa yang ditanyakan? An umrihi fima afna. Dari umurnya. Umur, Bu, pertanyakan. Yang pertama ditanya apa? Umurnya. Kamu umurnya berapa? Sekian. Ngapain aja lo? Umur segitu. Ditanya oleh Allah SWT. Kemudian apa lagi? Wa an ilmihi fima fa'al. Dari ilmunya. Kamu kan belajar, ikut ngaji kemana-mana. Amalannya apa aja? Ada orang ikut ngaji, mohon maaf, bukan di sini, Bu ya. Ngajinya tiap hari ngaji. Tapi amalannya minim. Sholat sunnahnya gak mau. Ya. Mohon maaf. Jangan seperti itu kita. Kalau kita nyari ilmu, ilmu itu harus berbuah amal gitu. Kemudian apa lagi yang tanya? Wa an malihi, dari hartanya. Min aina wa fima, dari mana dan kemana. Nah, kalau harta 2 pertanyaannya, Bu. Yang lainnya cuma 1. Harta 2, dari mana kemana. Makanya kalau 2 itu nggak halal, udah selesai, udah. Buat sedekah juga nggak diatur, nggak direken oleh Allah SWT, nggak diakui oleh Allah SWT. Jadi 3 ya, harta. Yang keempat apa? Wa an jismihi fima ablah, tentang tubuhnya. Tubuh kita, Bu, badan kita, jasad kita, fima ablah. Untuk apa jasad kita ini? Untuk tidur saja? Untuk foya-foya? Atau untuk jalan, kebaikan-kebaikan dan sebagainya, untuk bantu orang dan seterusnya. Itu semua akan ditanya oleh Allah SWT. Setiap orang tidak akan bergeser kaki seorang hamba kecuali ditanya 4 hal tadi itu. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah ketika menjawab 4 hal tadi itu, ya. Dan kita dihimbau untuk memiliki amal yang tidak terputus pahalanya.
Idza mata ibnu Adam, jika manusia telah wafat, telah mati, in qata'a amaluhu illa min salas. Maka amalannya terputus kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. 3, waladin soleh yata'ulahu, anak yang soleh yang mendoakannya. Pak Ustadz, saya nggak bisa punya anak, nggak dikaruniai anak, gimana? Anak orang juga nggak apa-apa, kita bantu. Banyak kok anak-anak yang nggak bisa sekolah, nggak bisa ngaji, kita bantu. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala sama dengan pelakunya. Alhamdulillah ya. Ini yang bisa kita bahas ya, Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, kematian bukan untuk ditakuti tapi dipersiapkan. Jangan pernah nyaman dengan kehidupan dunia. Karena dunia ini akan kita tinggalkan. Khawatirnya gini Bu, kalau kita terlalu nyaman dengan hidup dunia, kita jadi takut mati. Jadi nggak siap kalau kita mati. Karena udah kenyaman sih, udah enak. Kayak tadi kita disuruh pindah dari rumah yang udah nyaman, terus suruh pindah ke rumah yang belum jadi. Ya kita nggak mau. Tapi kalau kita pindah dari rumah yang seperti ini, pindah ke rumah yang jauh lebih bagus, ya kita semangat. Gitu ya Ibu. Jadi mohon maaf, sekali lagi, zikrul maut. Pada dasarnya kita sedang melaksanakan perintah Nabi SAW tentang mengingat kematian, dan ingat kematian ini salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah SWT. Tapi sekali lagi pesan saya Bu, bukan hanya kajian begini yang kita lakukan, tapi ada amal-amal apa yang sudah kita siapkan untuk menyiapkan kematian kita. Amalannya, ya. Amalannya kita banyakin aja Bu ya. Sholatnya kalau bisa awal waktu Bu, awal waktu. Kalau ibu-ibu kan boleh di rumah ya. Kalau bapak-bapak sih suruh suaminya ke masjid. Bu, kalau ada suami kecuali sakit ya, yang sholatnya di rumah, tegur tuh. Ya, laki-laki sholatnya di masjid, jangan di rumah. Anak laki-laki suruh ke masjid. Tadi saya katakan Bu, ingat sahabat-sahabat tadi itu, orang sekarang itu kemana-mana dia bisa, keliling dunia dia bisa, tapi ke masjid berat banget. Padahal tetanggaan sama masjid itu. Jadi yang paling berat, perjalanan yang paling berat adalah perjalanan ke masjid. Ya, berat banget. Kemana-mana bisa, tapi ke masjid nggak bisa. Artinya apa? Jangan sampai kita dihalangi kebaikan. Ya, Allah nggak ridho. Bukan Allah nggak ridho, Allah nggak mau kita berbuat baik. Itu hukuman yang paling berat Bu. Kalau Allah sudah nggak suka, nggak menghendaki kita bisa berbuat baik, itu berat banget ya. Ini ibu-ibu sekalian, tentang zikrul maut. Sekali lagi, belajar zikrul maut adalah belajar menyiapkan amalan. Ya, ada doa yang sering kita baca. Doa ya Bu, nanti kan kita akan doa ya. Salah satu doanya adalah, ibu sering pasti, saya tahu hafalah, saya yakin ibu pasti hafal. Ya. Apa kira-kira tadi? Yang biasa kita baca gitu loh Bu, ya. Tentang menjelang kematian, setelah kematian dan sebagainya ya. Nantilah kita ketika kita berdoa. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan ibu sekalian? Monggo. Monggo Bu. Salam. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, bahwa suatu kematian itu adalah atas kehendak Allah. Tetapi ada seseorang yang mengakhiri hidupnya maaf dengan cara membunuh diri, ya Ustaz. Apakah itu juga Allah mengakhirkan seseorang tersebut matinya dengan cara seperti itu? Itu aja yang saya tanyakan Pak Ustaz. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang bagus. Bu, bunuh diri itu takdir atau bukan? Bukan. Udah tahu jawabannya. Matinya takdir, matinya. Dia memang akan mati hari ini. Tapi cara matinya itu pilihan dia. Pilihan dia. Bedakan antara kematian dan cara
menuju kematiannya. Ya. Matinya takdir, iya. Karena dia takdirnya udah mati hari ini, memang dia akan mati hari ini. Tapi cara dia mati, kok dia milih bunuh diri, itu yang tidak boleh. Orang yang bunuh diri, itu dosa besar. Dosa besar. Tidak ada ampunan kalau orang bunuh diri itu. Ya. Jadi, kalau kita udah suntuk banget nih, ayo datang kepada ustadz, ustazah, curhat. Jangan mengakhiri. Memang kalau mati bisa beres? Enggak juga. Justru mati itu awal dari kesulitan kita. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, ayo kita sabar-sabar ya Bu. Jangan dikit-dikit pengen mati, janganlah ya. Ya. Repot kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Waalaikumsalam. Pak, saya mau menanyakan tadi di awal pembukaan yang Bapak jelaskan. Ada orang yang hidup sendiri di pulau, yang situasinya situ ada mata air, bahkan ada buah-buahan, salah satunya adalah buah delima. Yaitu udah cukup hidup di situ ya. Dia kerjanya ibadah, salat, zikir dan selalu berdoa kepada Allah. Allah memberi rahmat padanya. Yang bisa mengatakan di sini Pak, sebagai makhluk sosial, manusia kan harus hidup berdampingan, menikah, berbahagia, kayak. Apakah orang tersebut sudah melepaskan diri dari kehidupan dunia? Nah, terus dengan manusia lainnya, apakah orang itu tidak bisa disebut dengan egois gitu Pak? Jadi ada bagaimana Pak? Jadi hidup menyendiri, jadi seseorang tidak mau tahu dengan keadaan lingkungan, sedangkan kita makhluk sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih ya. Ya, cerita tadi pelajarannya adalah pelajaran bahwa ada orang yang nggak pernah maksiat kepada Allah, kerjanya hanya ibadah, kemudian disuruh masuk surga itu nggak bisa, karena masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena ibadahnya. Pesannya itu sebenarnya. Jangan ditiru Bu, betul kata Ibu tadi, orang harus bersosialisasi. Nanti jangan dikutip itu. Oh kata Pak Fatur nih, udah kita pindah aja ke laut yuk. Nyepi di laut, ibadah aja kerjanya, nggak seperti itu. Orang bersosialisasi. Walaupun kita ketemu orang yang salah, kemudian kita bersabar, jauh lebih baik daripada kita sendirian. Ya? Makanya ayo kita bermasyarakat, bersosialisasi. Contoh tadi adalah contoh tentang bagaimana orang yang kerjanya ibadah saja, itu nggak bisa masuk surga kalau bukan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Tapi saya ingin mengatakan gini, sebab ada orang berpikirnya agak aneh nih. Ngapain kita sholat, ngapain kita berbuat baik, kita masuk surga karena rahmat Allah kok, bukan karena sholat. Betul, karena rahmat Allah. Tapi orang yang dirahmati Allah itu pasti rajin sholat. Orang yang dirahmati Allah pasti orang baik. Orang yang dirahmati Allah pasti orang yang soleh. Nggak mungkin Allah merahmati orang yang nggak pernah sholat, berbuat maksiat, nggak akan datang rahmat Allah di situ. Ya. Kadang orang yang bicara tadi itu sebagai pembenaran buat dirinya, mungkin dirinya ngapain sholat, masuk surga karena rahmat Allah bukan karena sholat. Rasulullah SAW bersabda demikian, seseorang masuk surga karena rahmat Allah. Termasuk engkau wahai Rasul, termasuk aku. Jadi bukan karena amalanku, bukan karena aku amalannya banyak kemudian masuk surga, enggak. Tapi pemahaman kita adalah ketika kita beramal, ketika ibu-ibu ngaji begini, ngaji, baca Quran, sholat berjamaah, itu karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ibu bisa ngelihat, rahmat Allah bukan itu, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa nggak kita hidup tanpa rahmat Allah? Nggak bisa. Tangan kita puterin bisa nih Bu, kita berhentiin bisa. Coba jantung kita diberhentiin bisa nggak detaknya?
Siapa yang menggerakkan jantung? Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang kita nggak mau ngakuin kalau itu rahmat Allah itu. Ya. Jadi rahmat Allah itu maunya apa ya? Definisinya menurut kita aja, padahal enggak. Rahmat Allah itu luas sekali. Tadi ayat dibacakan ya, surah Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah la'allakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat. Gitu. Jadi kalau ada orang ngaji kita dengerin, dapat rahmat. Sekarang ada orang ini Bu, banyak nih ya, jadi kayak hidup di HP atau di komputer style murotal. Dia ngobrol. Rahmat Allah turun nggak? Enggak Bu, nggak turun, mohon maaf ya, nggak turun. Karena syaratnya kan tadi, wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, dengarkan bacaan Quran itu. Kemudian apa lagi? Wa ansitu, dan diamlah, tenanglah. Ini baca Quran disetel, tape kita setel, komputer kita sedang murotal, kita ngobrol. Tidak dapat rahmat Allah, Ibu, mohon maaf, nggak dapat rahmat Allah, karena nggak berlaku syaratnya. Iya, Allah diduain gitu ya. Allah cemburu, nggak mau dimain-mainin begitu. Tapi syiarnya dapat. Daripada setel misalkan lagu-lagu nggak jelas, murotal itu bagus, pastinya bagus ya. Tapi lebih bagus lagi kita dengerin. Makanya kalau saya sih nyarankan, daripada ini nggak didengerin Al-Quran, mendingan nggak usah disetel. Karena itu melecehkan dalam tanda kutip ya. Melecehkan ayat-ayat Allah. Harusnya kita dengerin kok. Gitu ya. Jadi kembali lagi pertanyaan. Contoh tadi tidak bisa ditiru. Itu hanya contoh. Orangnya memang nggak menikah, Bu. Nggak ada riwayatnya menikah ya. Tapi kan kita harus menikah. An-nikahu sunnati kata Nabi. Nikah itu sunnah, Bu. Ya kan? Jadi kalau kita umatnya Nabi Muhammad ya kita menikah. Faman rahiba as-sunnati fa innahu falaysa minni. Barang siapa yang tidak ikut sunnahku maka bukan golonganku kata Nabi. Ikhtiar saja kita. Dapat jodoh alhamdulillah, nggak dapat ya masih sabar aja nunggu. Sampai kapanpun ya sampai kapanpun. Tidak ada istilah, Bu, sepakat nggak kalau ada istilah saya telat nikah? Sepakat nggak, Bu? Saya nggak sepakat. Jadi kalau ada orang telat nikah, bukan telat nikahnya, memang jodohnya baru saat itu datang. Jodoh saya telat, enggak telat. Memang waktunya ya saat itu gitu. Enggak telat. Kalau belum datang ya bukan berarti dia ya memang enggak bisa dikatakan telat ya. Makanya kadang kita membahasakannya kurang pas saja. Saya terlambat nikah Pak Ustadz, terlambat punya anak. Enggak terlambat punya anak ibu-ibu, memang Allah belum kehendaki kita punya anak gitu. Ya. Jadi semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang ngatur kok, bukan kita yang menentukan. Ya. Bukan, ada orang sekian tahun nggak punya anak alasannya terlambat punya anak. Ketika kita kenalan nih, saya nikah umur 22 Bu ya. Mungkin nikah muda kali ya. Umur 22. Kemudian ada teman sama nih nikahnya, tapi dia punya anaknya mungkin 10 tahun kemudian baru punya anak. Anak saya udah 10 tahun misalkan gitu. Dia nggak bisa mengatakan saya terlambat punya anak. Nggak terlambat Mas. Nggak terlambat. Hanya Allah ngasih kepercayaan pada Anda saat ini. Setelah 10 tahun Anda menikah, baru Allah kasih kepercayaan pada Anda. Kasih amanah itu. Jadi nggak ada istilah terlambat. Nggak ada. Karena itu semua haknya Allah Subhanahu wa taala. Anak saya 3 perempuan Bu ya. Yang sekarang hidupnya 3 perempuan 1 laki. Saya bilang sama anak-anak saya, kalian gak usah pikirkan gak usah bingungin tentang jodoh. Jodoh itu akan datang, waktunya terserah Allah SWT. Yang penting kita mantesin diri aja. Mantesin diri. Jadi nanti kalau udah umurnya lewat, gak ada umur lewat. Gak ada. Kasihan kalau kita berpikirnya begitu, kasihan banget. Sesuatu yang sudah Allah atur, kita gak perlu ikut campur. Yang atur Allah semuanya, kita gak usah ikut campur. Kita pantaskan diri saja. Saya bilang sama anak saya yang laki itu, anak saya laki alhamdulillah sudah hafiz Bu ya 30 juz, sekarang lagi kuliah di Mesir di Al-Azhar.
Dia hafiz umur 14 tahun, 30 itu. Dalam waktu 10 bulan selesai itu 30 juz. Saya bilang gini, dia kan tanya ke saya, panggil saya Abi, Abi, gimana caranya supaya aku nanti dapat wanita solehah? Saya bilang, kamu nggak usah mikirin dapat wanita solehah, nggak usah. Kamu solehkan diri kamu, nanti yang datang orang solehah kepadamu. Paham ya Bu? Ya. Saya takutnya gini, kita ngimpi berharap dapat wanita solehah, tapi kita nggak soleh. Lah kasihan nanti wanita solehahnya, dapat orang yang tidak soleh. Ya, solehkan diri kamu, nanti orang soleh akan datang kepada kamu insya Allah. Tenanglah. Sama anak-anak perempuan saya juga sama. Kamu nggak usah bingung nyari laki-laki yang soleh. Solehkan diri kamu, nanti laki yang soleh akan datang kepada kamu insya Allah. Waktunya kapan? Terserah Allah. Nggak ada istilahnya terlambat nggak ada. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Oh doa. Baik. Kita berdoa, Bapak sekalian, Ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas pada siang hari ini menjadi pemberat amal soleh kita. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta al-azimul halim ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta rabbul arsyil azim ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dhallan illa hadaitah wala maridun illa safaitah wala dainan illa qadaitah wala asiran illa yasartah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu kan, minum dong airnya. Ini udah dibuka ini masih. Silakan. Mau pakai gelas boleh, mau langsung boleh.